Juga mama. Iya, peluk dulu dong sayang. Ini mama udah bawain oleh-oleh buat Kiano. Asik. Asik. Di sini yang mulia. Paula menatap langit Melbourne dari jendela hotelnya. Malam itu terasa lebih dingin dari biasanya, meski kamar tempatnya menginap cukup hangat. Pikirannya masih terhanyut dalam berbagai perasaan yang bercampur aduk. Story Instagram yang baru saja ia unggah tentang pembangunan masjid telah menarik perhatian banyak orang, tetapi ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Rasa rindu yang tak tertahankan. Kiano, Kenzo, dua anaknya yang kini terasa begitu jauh. Ia mengusap layar ponselnya, menatap foto Kiano yang sedang tersenyum dengan mainan di tangannya. Tapi hatinya mencelos ketika melihat keterangan foto yang ia tulis sendiri. Miss you too, Enjo. Kenzo tak datang ke sekolah hari itu. Oleh-oleh yang ia bawa hanya bisa ia titipkan pada Kiano. Dadanya sesak. Ia tahu anak-anaknya butuh dirinya, tapi keadaan membuat mereka terpisah. Paula menatap ponselnya lama, jari-jarinya gemetar ingin menghubungi seseorang, tetapi ia ragu. Dalam kesunyian itu, pikirannya kembali ke segala hal yang terjadi sebelum ia memutuskan pergi ke Melbourne. Perceraian yang menggantung, perasaan hampa yang semakin besar, dan pertanyaan yang terus menghantui. Apa yang sebenarnya ia cari? Jika kalian ingin terus mengikuti kisah Paula dan perjalanan hidupnya, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Pagi itu, ia mengambil keputusan. Ia harus pulang. Tiket penerbangan segera dipesan, dan tak lama ia sudah berada di dalam pesawat menuju Jakarta. Begitu roda pesawat menyentuh landasan, hatinya bergetar. Ada sesuatu yang menunggu di sini. Sesuatu yang harus ia hadapi. Ia tak langsung pulang ke rumah. Ada seseorang yang harus ia temui lebih dulu. Langkahnya terasa berat saat ia mendekati gerbang sekolah Kiano. Napasnya tercekat ketika matanya menangkap sosok kecil yang berdiri di depan kelas. Wajah itu, senyuman itu. Kiano melihatnya, dan dalam hitungan detik, anak itu berlari ke arahnya. "Ibu!" Tangis Paula pecah saat tubuh kecil itu melompat ke pelukannya. Adek mau dikasih yang warna apa, Kak? Duduk. Adek mau yang ini atau kakak yang ini? Ini sama dalamnya. Sama dalamnya. Keren. Asam. Ini dimakan. Ini suka. Ikan dia sukanya yang asam. Kamu kok suka yang asam? Kalau ini adik suka, berarti ini buat adik ya. Dulu, ia takut menangis di depan anak-anaknya. Tapi kali ini, ia tak bisa menahan semuanya. Ia membiarkan air matanya jatuh, membiarkan Kiano merasakan betapa ia merindukan anaknya. "Ibu, kangen banget." Suaranya bergetar. Kiano mengangguk sambil mengeratkan pelukannya. Tapi ada satu hal yang masih menyisakan lubang di hatinya. "Kenzo mana?" Tanyanya pelan. Kiano menunduk. "Adek nggak ke sekolah hari ini?" Kalimat itu seperti pisau yang menancap ke dadanya. Ada sesuatu yang belum selesai. Ada sesuatu yang harus ia perbaiki. Hari berikutnya, Paula melangkah masuk ke ruang sidang. Kali ini, suasananya berbeda. Biasanya, ruangan ini terasa sesak oleh emosi, oleh perdebatan yang tak berkesudahan. Tapi kali ini, ruangan itu terasa dingin. Bukan dingin yang menyakitkan, tetapi hening dan nyaman. Seolah semua orang di dalamnya tahu bahwa ada sesuatu yang berubah. Ia melihat Baim di ujung meja, duduk dengan wajah yang tak lagi penuh ketegangan. Matanya bertemu dengan mata Baim. Untuk pertama kalinya sejak lama, tatapan itu terasa tenang. "Apakah kalian bersedia untuk melakukan mediasi lagi?" Suara hakim terdengar.
Biasanya ini hanya formalitas. Tapi kali ini Paula tidak tahu kenapa. Ia merasa harus menjawab dengan cara yang berbeda. Ia menatap Baim sekali lagi. Dan tanpa sadar, ia mengangguk. Baim juga mengangguk. Saat mediasi dimulai, mereka berdua akhirnya benar-benar berbicara. Tidak seperti sebelumnya, tanpa emosi yang meluap-luap. Tidak dengan kemarahan yang tertahan. Hanya dua orang yang pernah saling mencintai. Kini duduk berhadapan dan mencoba memahami satu sama lain. Untuk pertama kalinya, mereka tidak hanya berbicara tentang perceraian, tetapi tentang anak-anak mereka. Tentang bagaimana perpisahan ini mempengaruhi mereka. Tentang bagaimana mereka masih bisa menjadi orang tua yang baik, meskipun semuanya terasa sulit. Dan perlahan-lahan, mereka mulai mengerti bahwa mungkin selama ini mereka hanya terjebak dalam rasa sakit masing-masing. Bahwa mungkin mereka belum benar-benar mencoba. Bahwa mungkin mereka masih punya kesempatan. Mediasi itu terasa berbeda. Seperti ada pintu yang terbuka. Seperti ada jalan yang diberikan. Paula merasakan hatinya yang tadinya berat perlahan menjadi ringan. Baim pun tampak lebih tenang. Seolah ia juga menyadari sesuatu yang selama ini tersembunyi di balik ego mereka berdua. Jika kalian penasaran bagaimana kelanjutan cerita ini, pastikan untuk subscribe dan ikuti terus perjalanan ini. Beberapa hari setelah mediasi itu, Paula duduk di taman rumahnya. Keanu berlari-lari di halaman. Tawa kecilnya memenuhi udara sore yang hangat. Tapi Paula masih merasa ada yang kurang. Lalu tiba-tiba, langkah kecil terdengar mendekat. Kenzo. Anak kecil itu berjalan mendekat, wajahnya sedikit ragu. Tapi begitu ia melihat ibunya duduk di sana, matanya berbinar. Tanpa ragu, ia berlari dan langsung memeluk Paula. Tangisnya pecah. Tangis yang selama ini ia tahan. Tangis yang akhirnya menemukan tempatnya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa utuh kembali. Malam itu, ia kembali menatap layar ponselnya. Ada sebuah pesan masuk. Dari Baim. Hanya satu kalimat. Kapan kita bisa bicara lagi? Paula tersenyum kecil. Mungkin perjalanannya ke Melbourne bukan hanya tentang membangun masjid. Mungkin itu adalah cara Tuhan untuk menunjukkan sesuatu yang lebih besar. Bahwa rumah sejati bukanlah sekadar tempat, melainkan orang-orang yang kita cintai. Dan bahwa mungkin ini bukan akhir dari segalanya. Jika kalian percaya bahwa kisah ini masih bisa berlanjut, jangan lupa subscribe karena masih banyak hal yang belum terungkap, belum benar-benar mencoba. Bahwa mungkin mereka masih punya kesempatan. Mediasi itu terasa berbeda, seperti ada pintu yang terbuka, seperti ada jalan yang diberikan. Paula merasakan hatinya yang tadinya berat perlahan menjadi ringan. Baim pun tampak lebih tenang, seolah ia juga menyadari sesuatu yang selama ini tersembunyi di balik ego mereka berdua. Jika kalian penasaran bagaimana kelanjutan cerita ini, pastikan untuk subscribe dan ikuti terus perjalanan ini. Beberapa hari setelah mediasi itu, Paula duduk di taman rumah.